Deskripsi teknis kode masalah OBD2, MAP, korelasi posisi throttle apa artinya? Kode masalah diagnostik (DTC) ini adalah kode powertrain generik. Ini dianggap generik karena berlaku untuk semua merek dan model kendaraan 1996 baru. Meskipun langkah perbaikan spesifik mungkin sedikit berbeda tergantung pada model, kode masalah umum P0068 mengacu pada masalah manajemen engine. Disparitas ada antara sensor komputer dengan volume udara yang memasuki intake manifold. PCM mengandalkan 3 sensor untuk menunjukkan volume aliran udara untuk menghitung bahan bakar dan taktik pengaturan waktu. Sensor-sensor ini termasuk sensor aliran udara massal, sensor posisi throttle, dan sensor tekanan manifold (MAP). Ada banyak sensor pada mesin namun ini adalah 3 yang terkait dengan kode ini. Sensor aliran udara massal terletak antara air cleaner dan throttle body. Tugasnya adalah memberi sinyal jumlah udara yang melewati throttle body. Untuk mencapai hal ini, sepotong kawat resistensi tipis ketebalan rambut membentang di inlet sensor. Komputer mengirim tegangan ke kabel ini untuk memanaskannya ke suhu yang telah ditentukan. Dengan meningkatnya volume udara, itu membutuhkan lebih banyak tegangan untuk mempertahankan suhu. Sebaliknya, itu membutuhkan lebih sedikit tegangan karena volume udara turun. Komputer mengenali tegangan ini sebagai indikasi volume udara. Sensor posisi throttle terletak di sisi berlawanan dari plat throttle di badan throttle. Saat ditutup, plat throttle mencegah aliran udara ke engine. Udara yang diperlukan untuk idle melewati katup throttle melalui motor kontrol udara idle. Sebagian besar kendaraan model nanti menggunakan sensor posisi throttle pada lantai di atas pedal gas. Ketika pedal ditekan, sensor yang terpasang pada pedal mengirimkan tegangan ke motor listrik yang mengontrol pembukaan plat throttle. Dalam operasi, sensor posisi throttle tidak lebih dari rheostat. Dengan plat throttle ditutup pada saat idle, sensor posisi throttle mendaftar sangat dekat dengan 0,5 volt dan ketika dibuka saat berakselerasi, tegangan akan naik sekitar 5 volt. Transisi dari 0,5 menjadi 5 volt harus sangat lancar. Komputer mesin mengenali peningkatan voltase ini sebagai sinyal yang menunjukkan jumlah aliran udara dan laju bukaan. Manifold absolute pressure (MAP) memiliki peran ganda dalam skenario ini. Ia merasakan tekanan berlipat yang dikoreksi untuk kepadatan udara karena suhu, kelembaban dan ketinggian. Ini juga terkait dengan intake manifold melalui selang. Ketika throttle tiba-tiba terbuka, tekanan manifold turun sama tiba-tiba dan naik lagi ketika aliran udara meningkat. Komputer manajemen mesin memerlukan ketiga sensor ini untuk menyusun strategi secara akurat mengenai lamanya waktu untuk membuka injektor dan berapa banyak percikan yang diperlukan untuk mempertahankan rasio bahan bakar 14,5:1. Jika, karena alasan tertentu salah satu dari sensor ini atau masalah mekanis menyebabkan perbedaan di antara yang lain, komputer tidak dapat melakukan penyesuaian yang tepat dan menetapkan kode masalah P0068. Gejala-gejala yang ditampilkan untuk kode P0068 akan tergantung pada penyebab kondisi overboost. Mesin servis segera atau periksa lampu mesin akan menyala. Mesin yang berjalan kasar, komputer akan menetapkan kode di atas dan kode tambahan yang menggambarkan sensor yang salah jika masalahnya adalah listrik. Tanpa aliran udara yang benar, mesin akan mengalami idle kasar, dan tergantung pada tingkat keparahannya, mesin mungkin tidak berakselerasi atau serius. Titik mati menganggur. Singkatnya, itu akan berjalan buruk. Penyebab potensial untuk DTC ini meliputi kebocoran vakum antara sensor aliran udara massal dan intake manifold dan selang yang longgar atau pecah, pembersih udara kotor, kebocoran pada intake manifold atau bagian, konektor listrik yang terkorosi, obstruksi terhadap aliran udara tubuh throttle elektronik yang rusak, obstruksi dalam selang dari intake manifold ke sensor MAP. Langkah diagnostik dan solusi yang mungkin seperti teknisi mobil. Mulailah dengan masalah yang paling umum. Anda akan memerlukan volt, ohmmeter, probe penindik kawat untuk meteran, sekaleng pembersih karburator dan sekaleng pembersih asupan. Perbaiki masalah yang ditemukan dan mulai kendaraan untuk menentukan apakah masalah diperbaiki. Jika tidak melanjutkan prosedur, dengan mesin mati, buka kap mesin dan periksa elemen pembersih udara. Cari klem atau kebocoran longgar di pipa dari sensor aliran udara massal ke throttle body. Periksa semua saluran vakum pada intake manifold untuk penghalang, retakan atau kelonggaran yang dapat menyebabkan hilangnya vakum. Putuskan sambungan masing-masing sensor dan periksa konektor untuk korosi dan mendorong keluar atau bengkok pin. Nyalakan mesin dan gunakan pembersih karburator untuk menemukan kebocoran pada intake manifold. Tembakan pendek pembersih karburator karena kebocoran akan mengubah RPM engine secara nyata. Pegang kaleng dengan panjang lengan agar semprotan tidak menyentuh mata Anda agar Anda tidak belajar pelajaran seperti mengambil ekor kucing. Anda tidak akan lupa lain kali. Semprotkan semua titik koneksi pada manifold untuk kebocoran. Lepaskan penjepit pada pipa yang menghubungkan aliran udara massal ke throttle body. Lihat di throttle body untuk melihat apakah itu dilapisi dengan caulk, zat yang tampak berminyak hitam. Jika ya, jepit tabung dari botol pembersih asupan di antara pipa dan throttle body. Dorong pipa pada throttle body dan nyalakan mesin. Mulai semprotan sampai kalian
kalengnya hilang, lepaskan dan sambungkan kembali pipa ke throttle body, uji sensor aliran udara massal, tarik konektor dari sensor, hidupkan kunci kontak dengan mesin mati, ada 3 kabel, daya 12 volt, sensor ground dan sinyal, biasanya berwarna kuning, gunakan kabel voltmeter merah untuk menyelidiki konektor selama 12 volt, jauhkan timah hitam di tanah, tidak ada tegangan adalah masalah pengapian atau kabel, pasang konektor dan periksa ground sensor, itu harus di bawah 100 mV, jika sensor memiliki 12 volt dan berada di luar jangkauan, pasang kembali sensor tersebut, ini adalah tes dasar, jika lulus belum ketika selesai dengan semua tes dan masalah masih berlanjut, aliran udara massal mungkin masih buruk, periksalah di komputer grafik seperti Tech 2, periksa pengoperasian sensor posisi throttle, pastikan sudah terpasang dengan benar dan bautnya kencang, ini adalah konektor 3 kabel, biru gelap untuk sinyal, abu-abu untuk tegangan referensi 5 volt dan hitam atau oranye untuk kabel negatif PCM. Hubungkan ujung merah voltmeter ke kabel sinyal biru dan ujung voltmeter hitam ke ground, hidupkan kunci dengan mesin mati. Jika sensornya bagus, ia akan memiliki kurang dari 1 volt dengan throttle tertutup. Saat throttle dimajukan, tegangan akan naik dengan lancar hingga sekitar 4 volt tanpa putus atau gangguan. Periksa sensor map, hidupkan kunci dan kembalikan kabel referensi daya dengan ujung voltmeter merah dan hitam ke ground. Dengan kunci dan mesin mati itu harus memiliki 4,5 hingga 5 volt. Mulai mesin, itu harus memiliki 0,5 hingga 1,5 volt tergantung pada ketinggian dan suhu, naikkan RPM mesin, tegangan harus bereaksi terhadap bukaan throttle dengan menjatuhkan dan menaikkan lagi, jika tidak menggantinya.